Puji Tuhan, kita ketemu kembali teman-teman. Pada kesempatan ini, saya, Pastor Yusuf Manubulu, ingin menyampaikan Merry Christmas kepada semua umat manusia dimanapun Anda berada, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua manusia. Tuhan yang menciptakan semua manusia. Ya, jadi Merry Christmas itu buat semua bangsa. Cuman orang yang keracunan, kerasukan dengan kuasa kegelapan, kuasa setan, maka mereka terus menyangkal bahwa Tuhan pernah turun ke dalam dunia. Dan ini adalah upaya setan, teman-teman. Bagaimana setan terus untuk menyangkal atau membantah, mendinai keberadaan Tuhan. Karena dari dulu jelas sekali yang tertulis di Alkitab, itu yang menjadi musuh kehidupan itu adalah setan. Ya. Jadi setan itu menciptakan maut, kematian. Tuhan menciptakan kehidupan. Ya. Jadi setan itu tidak mau kalau Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya perlu memberikan apresiasi kepada beberapa orang yang pikirannya karena budaya Indonesia, bukan karena Islam, teman-teman, tapi karena budaya Indonesia. Salah satunya adalah Permadi Arya, Abu Janda, juga seperti Habib Kribo, ya, seperti Ade Armando. Mereka adalah orang-orang yang pikirannya lumayan sehat, teman-teman. Jadi mereka terus menyuarakan tentang bagaimana minoritas yang terus mengalami aniaya. Nah, kenapa mengalami aniaya? Karena setan tidak suka, ya, tidak suka dengan kebenaran. Setan tidak suka dengan kedatangan Tuhan. Jadi belakangan ini muncul beberapa orang dengan kebotolannya. Apa itu kebotolan? Bodoh dan tolol, ya teman-teman ya. Itu mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah hari mualaf. Ya. Kenapa saya katakan ini setan? Jadi karena pikiran mereka itu memang keracunan setan. Karena setanlah yang terus bagaimana melawan Tuhan, bagaimana menentang Tuhan. Ya, kepada beberapa orang tadi yang saya sebutkan, saya mengapresiasi kalian yang terus menyuarakan untuk bagaimana keadilan untuk bisa didapatkan oleh minoritas di Indonesia. Ya, jadi seperti saya ulangi ya, Permadi Arya, kepada Ade Armando, kepada Habib Kribo, ya, dan ya mungkin ada satu dua yang saya tidak sebutkan, itu adalah orang-orang yang masih berpikiran sehat karena budaya Indonesia. Tapi kalau ikut doktrin daripada Muhammad, ikut doktrin daripada Allah SWT, nah ini mereka terus menentang Tuhan. Ya. Makanya orang-orang yang menyatakan bahwa 25 Desember itu hari mualaf sedunia, coba nggak tanggung-tanggung ya. Bagi kami sih tidak apa-apa. Tetapi saya perlu menyuarakan kebenaran, teman-teman. Ya, saya bukan, khususnya tadi beberapa orang yang saya sebutkan, saya bukan orang yang ingin bermusuhan dengan orang-orang seperti ini, tapi saya ingin meluruskan, saya ingin supaya ini kebenaran jangan sampai terbungkus oleh kejahatan. Ya, Tuhan lahir ke dalam dunia, kok dikatakan hari mualaf?
Ya, hari mualaf itu adalah hari di dalam pengertian orang-orang yang bodoh ini, mereka menganggap mualaf itu bahwa orang-orang masuk Islam. Nah, itulah sebabnya saya katakan orang-orang begini adalah orang-orang yang kerasukan setan, teman-teman. Ya, oke. Saya perlu jelaskan kenapa Natal itu adalah merupakan satu pembuktian 25 Desember bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, ya. Kenapa? Karena di seluruh dunia eh, tahun baru atau berbicara tentang waktu itu memakai dasar perhitungan daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, perhitungan waktu itu sudah berjalan, teman-teman. Ya, sudah ada tahun itu sudah berjalan. Tapi yang tidak diketahui oleh banyak manusia, termasuk orang Kristen, ya, ini saya perlu kasih tahu teman-teman ya, saya perlu terus suarakan karena banyak sekali juga pendeta yang tidak mengerti sehingga mereka tidak pernah membicarakan ini. Jadi kelahiran Tuhan Yesus atau peristiwa Natal itu merupakan pembuktian yang mutlak bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Di luar itu adalah iblis yang selalu berusaha untuk menjadi Tuhan. Ya. Kenapa? Karena seluruh aktivitas hidup manusia itu ditentukan oleh waktu. Ya, saya ulangi, saya pelan-pelan aja supaya banyak orang bisa menangkap ya. Perhitungan seluruh aktivitas manusia atau seluruh kejadian di dalam hidup manusia itu ditetapkan oleh waktu. Ya. Saya kasih contoh, manusia lahir itu diatur oleh waktu. Manusia harus 9 bulan di dalam kandungan. Ya. Baru manusia bisa lahir. Kalau manusia tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan, maka manusia akan bahaya. Coba kalau manusia lahir 8 bulan, itu resikonya besar untuk manusia itu bisa mengalami kecelakaan. Ya. Apalagi kalau lahir 6 bulan. Ya. Pokoknya kalau manusia keluar dari waktu, maka manusia akan bahaya. Jadi sekali lagi manusia itu diatur oleh waktu. Nah, manusia sekolah pun diatur oleh waktu, ya. Makanya pada waktu kita mendaftar di sekolah ditanya usianya berapa. Karena penempatan sekolah pun itu berdasarkan waktu. Tidak ada anak yang umur 1 tahun, 2 tahun, terus kemudian orang tuanya pergi daftar ke sekolah. Ya, sekolah pun akan menganggap ini orang tua ini ada gangguan jiwa. Jadi semua itu berjalan sesuai dengan mekanisme waktu. Manusia tumbuh gigi itu pun diatur oleh waktu. Ya, tidak ada bayi yang lahir terus kemudian dia punya taring atau dia punya gigi sudah tumbuh 5. Tidak ada, teman-teman. Kapan tumbuh gigi itu diatur oleh waktu. Ya, itulah kesempurnaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia baru lahir, dia punya gigi sudah lengkap, itu maha bicara ya, bisa putus itu pentil puting susu daripada orang tuanya, mamanya. Makanya Tuhan yang sempurna itu mengatur semua aktivitas manusia itu menurut waktu. Oke? Dan apa saja di dalam hidup ini, ya. Manusia tumbuh kumis, ya, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu ya,
Itu semua diatur oleh waktu. Tidak ada anak umur 10 tahun terus tiba-tiba kumisnya panjang, terus jenggotannya kayak orang Arab. Nggak ada. Semua itu diatur oleh waktu. Saya jelaskan ini ya supaya kita paham kenapa Tuhan Yesus itu kelahirannya itu bukti mutlak bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, kejadian apapun di dalam dunia itu semua diatur oleh waktu. Begitu teman-teman. Kita mau ketemu presiden, mau janjian dengan orang, itu semua diatur oleh waktu. Kapan kamu punya waktu? Ya, tanggal berapa kita bisa ketemu? Itu diatur oleh waktu. Tidak ada aktivitas bisa berjalan tanpa waktu. Oh ya kita ketemu. Pasti bicara kapan. Pasti akan berbicara kapan. Ya. Orang menikah pun diatur oleh waktu. Ditetapkan dulu tanggalnya, datang ke restoran, booking tempat, itu juga diatur oleh waktu, teman-teman. Karena aktivitas restoran pun juga berjalan menurut waktu, kesepakatan waktu. Begitu, ya. Orang mau sekolah pun itu diatur oleh waktu. Jam berapa masuk sekolahnya, jam berapa selesai sekolahnya, itu diatur oleh waktu. Ya. Semua diatur oleh waktu. Mau tidur malam pun diatur oleh waktu. Ya. Jam makan kita pun diatur oleh waktu. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Semua diatur oleh waktu. Tidak ada yang boleh keluar dari waktu. Kalau keluar dari waktu, itu berarti manusia cari bahaya. Ya. Tidak ada manusia jam 2 pagi, jam 1 pagi mandi. Karena itu bertabrakan dengan waktu, ketetapan waktu. Semua diatur oleh waktu. Ya. Kapan kita menikah pun itu diatur oleh waktu. Ya. Manusia tidak bisa menikah sesuka ininya. Itu diatur oleh waktu. Waktunya sudah cukup belum? Makanya di semua negara itu ada undang-undang ketetapan batas usia berapa yang diizinkan untuk menikah. Ya, tidak ada manusia diperbolehkan menikah umur 6 tahun. Itu setan itu yang menabrak waktu. Karena setan ingin manusia itu keluar dari waktu. Setan tidak mau manusia itu berjalan di dalam keharmonisan, di dalam keindahan, di dalam kebaikan. Makanya seperti yang saya bilang, satu-satunya Muhammad itu yang mengajarkan boleh menikah dengan anak umur 6 tahun. Ya. Jadi saya minta maaf, saya bukan mau menghina, tidak, teman-teman, tidak. Saya tidak menghina. Tapi saya membuka pikiran Anda. Ya, membuka pengertianmu yang selama ini mampet oleh roh jahat, oleh roh kegelapan yang menutup pikiran manusia. Sehingga manusia kehilangan akal sehat. Kakek-kakek mengawini umur 6 tahun. Ini luar biasa bejatnya. Ya. Saya pernah ditahan di penjara, tapi saya di penjara karena Islam, teman-teman. Bukan karena saya melakukan kriminalitas. Justru polisi pun menjadi kriminal, menjadi penjahat. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya. Karena hanya untuk membela ajaran Arab ini. Makanya hukum pun menjadi rusak, teman-teman. Ini saya perlu beritahu. Sekali lagi saya tidak menghina.
Kalau bagi sebagian orang mungkin merasa ini terlalu kasar, saya minta maaf, saya bukan mau merendahkan, tapi saya membuka pengertian kalian. Ini setan yang dibalik ini, teman-teman. Ya, setan dibalik ini. Jadi bagaimana setan itu ingin merusak kehidupan manusia. Jadi semua itu diatur oleh waktu, teman-teman. Ya, mau rambut dikumis, mau rambut dijenggot, ya minta maaf, mau rambut dikelamin, itu ada waktunya, tidak serta kita mau terus kemudian keluar. Tidak bisa begitu. Itu diatur oleh waktu. Ya. Manusia mati pun diatur oleh waktu. Ya. Manusia mati pun diatur oleh waktu. Dunia kiamat pun diatur oleh waktu. Nah, saya perlu jelaskan ini dulu supaya nanti saya akan masuk dengan peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau Christmas, ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, perhitungan waktu itu sudah berjalan, sudah ada. Tetapi waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan lahir menjadi manusia, ya, itu karena apa? Saya tidak perlu jelaskan itu karena ini kita dibatasi oleh waktu, ya. Nah, yang saya perlu katakan, waktu itu berhenti. Waktu itu berhenti, teman-teman. Ya, jadi segala sesuatu aktivitas kehidupan maupun kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia ini itu diatur oleh waktu. Ya, itu diatur oleh waktu. Teman-teman. Jadi waktu itu berhenti dengan seketika. Artinya semua itu harus menghadap Tuhan dulu. Makanya kalau di Indonesia itu disebutkan tahun Masehi. Begitu teman-teman. Ya, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Apa itu artinya sebelum Masehi dan sesudah Masehi? Ya. Itu artinya sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Inilah yang berusaha ditutupi, dipelintir oleh ulama-ulama, oleh Islam, ya, supaya jangan ketahuan bahwa perhitungan waktu itu dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Saya perlu beritahu, ya, di Indonesia perhitungan waktu itu disebut dengan sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Apa artinya sebelum Masehi dan sesudah Masehi? Itu artinya sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Ya. Kenapa mereka pelintir menjadi Masehi? Karena ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai ini tidak mau ketahuan bahwa waktu itu dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Begitu teman-teman. Kalau di luar negeri jelas before Christ, sebelum Kristus dan sesudah Kristus, before Christ and after Christ. Begitu teman-teman, ya. Nah, saya beritahu sebagian kecil, ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, mereka mulai sadar, bukan mulai sadar, mereka mulai mengerti. Oh, Masehi itu asal katanya Isa Al-Masih. Makanya muncul larangan, jangan merayakan tahun baru. Begitu, teman-teman. Ya, jangan merayakan tahun baru. Itu perayaan kafir. Karena itu berbicara tentang kelahiran Tuhan di dalam dunia. Makanya waktu berhenti. Artinya semua harus menghadap Tuhan dulu. Semua harus memberi hormat dulu kepada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Yang disebut dengan Masehi. Ya. Kenapa mereka tidak pakai tahun Isa Al-Masih?
Karena kalau tahun Isa Al-Masih, nanti umat Islam ini tahu semua. Loh, berarti perhitungan waktu itu memakai kalender atau perhitungan dari Tuhan Yesus. Ini akan habis ini Islam ini kalau umatnya itu tahu. Ya. Begitu teman-teman, ya. Kenapa bukan perhitungannya bukan menurut tahun kelahirannya Muhammad? Karena Muhammad manusia. Ya. Bukan hanya manusia, manusia berdosa. Ya. Jadi, kenapa bukan Soekarno? Padahal Soekarno itu proklamator. Seorang pahlawan besar, pemimpin revolusi. Kenapa bukan Soekarno punya kelahiran yang menjadi perhitungan waktu di Indonesia? Nggak bisa, karena Soekarno pun manusia biasa. Ya. Kenapa bukan kelahirannya Muhammad? Nggak bisa, teman-teman. Kenapa bukan Musa, nabi besar yang dipakai perhitungan kelahirannya menjadi perhitungan waktu? Musa pun manusia biasa. Dia tidak bisa mengendalikan waktu. Dia tidak bisa mengatur kehidupan manusia. Kejadian-kejadian itu tidak bisa dicatat menurut kelahirannya Musa. Kenapa bukan Paulus? Semuanya manusia. Semuanya manusia berdosa. Makanya waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, karena dia pencipta waktu, dia pencipta kehidupan, dialah yang menciptakan seluruh aktivitas manusia, itu diatur oleh waktu. Makanya memakai perhitungan waktu berdasarkan kapan kelahiran, dihitung melalui kelahiran Tuhan Yesus. Oh, 5 tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Atau di dalam Indonesia 5 tahun sebelum Masehi. Begitu teman-teman, ya. Biar kita ini semua jadi cerdas, ya. Sekalian pun dengan orang-orang Kristen, ini minta maaf ya, saya harus buka ini supaya kita ini tahu bahwa perhitungan waktu itu memakai kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tidak bisa keluar dari situ. Karena hidup manusia itu diatur oleh Tuhan. Ya. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Saya kasih contoh nih. Kapan tsunami di Aceh? Tsunami di Aceh terjadi tanggal 26 Desember tahun 2004 sesudah Masehi. Atau tahun 2004 sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Begitu teman-teman. Ya. Jadi sekarang ini ulang tahun waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia itu sudah 2025 tahun. Sesudah Masehi atau sesudah Tuhan Yesus. Ya. Selama ini ditutupi terus ini, jangan sampai ketahuan ini Isa Al-Masih yang mengendalikan waktu. Ya, Egy Sujana, Refli Harun, manusia-manusia botol itu yang mengatakan hari mualaf. Kalian punya hari lahir itu semua dihitung menurut ketetapan waktu dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dialah pencipta kehidupan. Dialah yang atur manusia, kapan manusia lahir, tahun berapa lahirnya, kapan manusia mati, meninggal, itu semua diatur oleh waktu. Tidak bisa keluar dari situ, teman-teman. Makanya manusia sering bicara, oh sudah waktunya. Sudah waktunya itu artinya menghadap dulu dengan Isa Al-Masih. Kenapa? Karena dia Tuhan. Oh waktunya dia meninggal tahun 2025. Sesudah Masehi atau sesudah Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Begitu teman-teman, ya. Supaya kita ini sadar bagaimana dunia ini terguncang hebat karena Tuhan turun ke dalam dunia. Makanya waktu itu semua dihitung menurut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan. Ya. Mereka tidak mengerti, mereka selalu mengatakan,
Kok Tuhan lahir dari rahim wanita? Itulah Tuhan yang benar. Karena mekanisme penciptaan manusia itu hanya awal, ya. Manusia-manusia selanjutnya itu harus dilahirkan dari rahim wanita. Tuhan tidak mungkin menabrak hakikatnya sendiri. Tuhan tidak mungkin menabrak ketetapannya bahwa manusia-manusia setelah Adam dan Hawa itu harus melalui proses kelahiran dari rahim wanita. Makanya waktu Tuhan Yesus turun, Tuhan tidak mungkin turun melalui buah, melalui pohon. Ya. Tuhan tidak mungkin turun dari langit bergelantungan, bisa mati semua manusia kalau Tuhan pakai cara kayak begitu. Jadi Tuhan harus mengambil ketetapannya juga bahwa manusia selanjutnya setelah Adam dan Hawa, kalau dia mau hadir di dalam dunia, dia harus lahir dari rahim wanita. Itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun karena itu ketetapan Tuhan. Ya. Coba kalau tidak percaya cek apakah Muhammad lahir dari daun pisang, ya, atau dari buah mangga, terus kemudian keluar si Mamat. Oh ini si Mamat baru lahir dari pohon kelapa. Nggak ada, semua manusia itu harus ikut ketetapan Tuhan, makanya harus lahir dari rahim. Begitu, ya. Makanya manusia-manusia yang terlalu bodoh karena ditipu dengan ajaran Arab ini, mereka selalu menghina. Kenapa kok Tuhan kok lahir dari rahim wanita? Memang ketetapan Tuhan begitu. Itulah Tuhan yang benar, tidak menabrak firman-Nya. Ya. Kalau ayat Al-Quran itu bertabrakan semua, teman-teman. Ini saya harus kasih tahu. Bertabrakan semua. Salah satu contoh yang bertabrakan, ya, Allah SWT mengatakan kalau kalian, firman-Nya Allah SWT, habis berhubungan intim, ya, kalian itu harus bersih-bersih, mandi. Ya. Kalau mau sholat, mau menghadap Allah SWT, itu harus mandi, menghilangkan kenajisan, bersih-bersih, mandi junub. Harus mandi. Ya, itu artinya di pemandangan Allah SWT melakukan hubungan intim adalah satu kenajisan. Karena memang dia bukan pencipta. Ini hanya dongeng, ini hanya hayalan, teman-teman. Yang dibawa oleh si Mamat, kemudian disebarkan. Nah, terus di bagian Al-Asab, di Anaba, Allah SWT menabrak firman-Nya sendiri. Dia malah menjanjikan nanti di surga ada perempuan-perempuan montok, usia-usia muda, bidadari. Ya. Itu yang menjadi ikon ustadz-ustadz ini. Dijanjikan. Padahal dia menganggap, Allah ini menganggap kalau orang habis berhubungan intim, orang tersebut sudah mengalami kenajisan. Coba. Apakah bertabrakan semua ini, teman-teman? Ya, sekali lagi saya bukan menghina. Saya hanya membantu supaya pikiran kita itu dalam mengkaji itu lebih jelas. Oke, saya kembali kepada peristiwa Natal. Ya. Jadi semua aktivitas manusia itu berdasarkan kelahiran daripada kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, kedatangannya tidak mungkin Tuhan turun dari langit, bisa hancur dunia ini kalau Tuhan turun dari langit. Ya, terus dalam rupa ilahi dia turun dari langit, tidak ada yang tahan. Makanya Tuhan itu sempurna, dia turun, dia mengambil rupa manusia, makanya dia harus mengikuti proses kelahiran. Supaya manusia tidak kaget. Ini siapa ini turun dari langit ini? Siapa ini keluar dari bawah pohon kelapa? Ya. Atau siapa ini yang keluar dari rahim onta? Ya. Makanya teman-teman, karena ini ajaran aneh, makanya nabinya pun mengajarkan bahwa manusia minum kencing onta. Luar biasa, teman-teman. Benar-benar luar biasa.
Sadarlah teman, sadarlah ya. Apalagi yang mengatakan ini hari mualaf, bagi kami tidak masalah ya. Mau semua hari kalian jadikan hari mualaf tidak apa-apa. Tapi kebenaran saya harus suarakan. Ini adalah bentuk penyerangan setan terhadap kebenaran. Jadi setan itu tidak suka sama Tuhan. Setan itu tidak suka sama kebenaran. Makanya dia munculkan penyangkalan, denial, ya, menyangkal, membantah, tidak mengakui kedatangan Tuhan. Nah, risikonya kan kalian sendiri yang tanggung, teman-teman. Risikonya itu besar sekali. Ya. Siap-siap aja kalian berhadapan dengan Tuhan. Coba lihat Aceh itu fanatiknya luar biasa. Bolak-balik dihantam bencana, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena di dalam kefanatikan itu tidak dengan dasar yang benar. Artinya saya hanya ingin membantu menyadarkan kalian. Ya. Jadi kenapa perhitungan waktu itu dipakai berdasarkan kelahiran daripada Tuhan Yesus di dalam dunia? Karena memang dialah pengatur kehidupan. Dialah sang waktu yang sesungguhnya. Dialah yang menentukan berapa tahun kau hidup di dalam dunia, itu diatur oleh waktu. Dialah Tuhan yang benar. Begitu teman-teman. Ya, tolong sebarkan video ini supaya orang-orang yang botol itu, ya, yang bodoh dan tolol itu bisa mengerti tentang Tuhan. Orang Kristen ini juga saya lihat mampet, ya, video-video begini yang merupakan inspirasi ke sumber pengetahuan kehidupan, mereka juga tidak mau sebarkan. Sebarkan ini teman-teman, ya. Jadi kedatangan Tuhan itulah Tuhan yang benar. Makanya seluruh hidup aktivitas manusia diatur oleh waktu. Ya. Kapan Anda kawin? Oh, saya kawin tahun 1990 sesudah Masehi kalau di Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri after Christ, sesudah Kristus. Ya. Kenapa dipelintir menjadi sesudah Masehi? Supaya ulama-ulama kan berpikir, ustadz-ustadz berpikir, kalau pakai Masehi kan umat kan tidak tahu. Ya. Apalagi orang yang sudah keracunan ajaran Islam ini, mereka, maaf ya, menjadi motor di dalam berpikir. Mereka tidak cermat, ya, tidak jeli di dalam memahami apapun. Nah, makanya saya beritahu, jadi waktu itu diatur oleh Tuhan. Kapan Anda meninggoy, kapan Anda mati, itu diatur oleh waktu. Kapan dunia kiamat, itu diatur oleh waktu. Ya. Kapan Anda ketemu pasangan, itu diatur oleh waktu. Kapan kita kawin, diatur oleh waktu. Ya. Kita tidur, aktivitas kita, bersekolah pun diatur oleh waktu. Tidak bisa suka-suka kita. Jam berapa masuk sekolah? Oh, jam 9. Coba Anda datang terlambat. Anda cari masalah sendiri. Jam berapa kita kerja, itu diatur oleh waktu. Coba Anda datang terlambat, itu Anda cari masalah. Karena semua diatur oleh waktu. Makanya berbicara tentang waktu itu semua pakai sesudah Masehi dan sebelum Masehi. Begitu. Karena dia Tuhan. Dialah yang mengatur kehidupan manusia. Dialah yang mengontrol seluruh hidup kita. Ya. Tapi setan berusaha mengatur mulutnya Egi, mulutnya Refli Harun. Ini sarjana-sarjana, tapi botolnya luar biasa. Ya. Botol luar biasa. Apa itu botol, Pak? Botol itu bodoh dan tolol. Maaf ya, saya agak mungkin terdengar agak kasar. Tapi memang harus digituin supaya kita sadar. Waktu itu punya Tuhan. Ya. Makanya saya bilang kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember
itu adalah bukti mutlak bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar, ya. Bukan yang model seperti Allah SWT, ya. Karena Allah SWT ini semua firman-Nya bertabrakan satu dengan yang lain, ya. Bilangnya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu nggak benar, teman-teman. Ada berapa banyak ayat-ayat itu, perangilah orang Yahudi Nasrani. Tiba di Konoha, tiba di Indonesia, ditambah lagi sama Chinese. Itu menjadi sasaran empuk sama mereka. Diprovokator oleh ajaran Islam ini, teman-teman. Ya. Jadi 25 Desember itu kelahiran Tuhan Yesus, makanya 7 hari kemudian itu diperingati sebagai tahun baru. Makanya tahun itu, semua itu mengacu kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Begitu, teman-teman. Ya, saya juga bingung. Ini ada beberapa, maaf ya, pendeta-pendeta yang tidak mempunyai hikmat dari Tuhan, ya, hikmat, tidak mempunyai pengurapan dari Tuhan. Mereka juga membantu menyuarakan, membuat orang-orang tambah bodoh. Oh, 25 Desember itu bukan kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Anda bisa, Tuhan itu mengatur kehidupan manusia. Ya. Tuhan yang mengatur. Sudah ribuan tahun. Orang yang percaya kepada Tuhan yang benar itu orang yang cerdas. Orang yang brilian, yang pintar. Ya. Tidak mungkin mereka yang terus memperingati kelahiran Tuhan itu kemudian bisa melenceng dari waktu itu. Karena dari kelahiran Tuhan Yesus itu, manusia semua punya fokus itu ditarik kepada peristiwa Natal. Makanya waktu itu dihitung menurut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Masehi, kalau di Indonesia ya, sesudah Masehi dan sebelum Masehi. Artinya perhitungannya dihitung melalui sesudah Isa Masih atau sesudah Tuhan Yesus, ya. Jadi makanya teman-teman, kenapa ya Islam ini takut sekali kalau sudah perayaan Natal, perayaan Tahun Baru. Itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa itu jangan sampai ketahuan sama umat Islam. Jadi Islam ini memang hanya membodohi banyak manusia, teman-teman. Kasihan, ya. Saya bicara ini mungkin terasa panas di telinga kalian, tapi saya tidak menghina, saya tidak mau, bukan mau untuk merendahkan kalian, tidak. Supaya kalian buka mata. Kenapa tahun itu sesudah Masehi dan sebelum Masehi? Kenapa? Karena dialah yang atur kehidupan manusia. Dialah Tuhan. Waktu itu tidak diproduksi di pabrik. Ya, tidak diproduksi di pabrik Toyota, tidak diproduksi, tidak dijual di mall. Waktu itu yang punya Tuhan. Karena Tuhan yang memberi waktu kepada manusia. Makanya kenapa Tuhan Yesus punya kelahiran itu menjadi perhitungan waktu. Karena dialah yang mengatur waktu. Dialah yang punya waktu itu. Manusia tidak bisa lari kemana-mana, teman-teman. Ya. Kapan kiamat itu pun diatur oleh waktu. Semua diatur oleh waktu. Coba pernahkah kalian renungkan, teman-teman? Bahkan pendeta-pendeta, pernah nggak kalian renungkan bahwa kelahiran Tuhan itu waktu yang mengatur hidup manusia? Tidak bisa dibantah kalau dia Tuhan. Siapa yang bisa membantah? Yang bisa membantah orang yang kerasukan setan, yang model kayak Egy Sujana, Refli Harun, ya, yang menyatakan hari mukalaf, mualaf, ampun-ampun deh fotonya manusia-manusia begini. Ya, jadi dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan kasih kesempatan nanti bagi siapa yang mau berdiskusi atau siapa yang mau membantah. Secara khusus saya undang ini Maruf Amin, JK, ya, dan Mahfud MD. Ayo, saya undang kalian bapak-bapak yang terhormat. Jangan kita mendidik manusia ini menjadi bodoh, ya. Ini saya undang supaya kita berbicara supaya banyak manusia bisa mengetahui kebenaran, ya. Kalian dipasang jadi wakil presiden itu bukan untuk mensejahterakan rakyat,
tapi cuma untuk menjaga kelangsungan Islam, supaya Islam itu jangan sampai disenggol. Ya. Makanya Saifuddin Ibrahim itu dipenjara karena Yusuf Kala. Waktu itu dia jadi presiden. Ya. Muhammad Kacir dipenjara karena Maruf Amin. Ya, karena dia juga yang jadi wakil presiden. Jadi uang Indonesia, APBN itu digunakan sebagian besar itu cuma habis untuk kepentingan Islam. Polisi diperintahkan untuk menangkap Muhammad Kacir di Bali. Berapa besar itu biaya yang digelontorkan oleh negara. Ya karena apa? Untuk mengamankan Islam, teman-teman. Supaya Islam itu jangan disenggol-senggol. Pokoknya Islam ini harus dijaga. Oh, penistaan kamu. Penistaan kamu. Ya. Semua hukum pun menjadi tidak waras, teman-teman. Ya. Coba Kapolri sendiri, Listio Sigit. Menjadi hukum itu bukan berjalan karena apa? Kebenaran. Hukum itu berjalan justru karena kejahatan. Ya. Apa yang disampaikan Pak Kacir itu, Muhammad Kacir, itu semua kebenaran. Memang Muhammad itu rajanya jin. Coba baca di surat Al-Jin. Kalau Anda tidak percaya. Ya. Pada waktu Muhammad lagi lagi sholat, oh itu lagi mengaji, ya, itu jin-jin pada kumpul. Bahkan jin masuk Islam pun. Coba teman-teman, ya. Tapi mereka makanya hukum pun jadi rusak. Ya, Ana Batak sudah 2 kali di penjara gara-gara Islam. Ya. Mereka ngajak berdiskusi, tapi begitu orang bicara kebenaran, disuruh serbulah rumahnya. Terakhir seragam coklat. Polisi kalau dalam urusan agama itu jadi rusak, teman-teman. Tidak berjalan menurut hukum itu. Pokoknya berjalan menurut maunya Muhammad dan Allah SWT. Oh, ini Islam harus dilindungi. Islam harus dijaga. Islam itu harus, ya, tidak boleh menista. Ya, yang suka tersinggung itu adalah seton, teman. Karena seton itu nggak bisa disenggol sedikit. Kalau disenggol sedikit emosinya, memang itu seton dari dulu. Beda dengan Tuhan Yesus. Dibunuh pun apa yang dikatakan Tuhan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah Tuhan yang Ar-Rahmani Rahim. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ya. Kalau ajaran yang dibawa oleh Muhammad, halal darahnya, halal darahnya, halal darahnya. Ayo, coba siapa yang tokoh Islam yang merasa punya pengetahuan yang cukup? Silakan Anda masuk. Silakan Anda bantah, ya, bahwa ajaran yang suka berkata halal doronya, saya menyatakan dengan tegas ini seton, teman. Seton, ya. Karena kalau Tuhan yang benar yang mengasihi manusia, tidak mungkin seperti ini. Ya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, itu hakikat utama dari Tuhan. Ya. Makanya di dalam Tuhan yang benar, di dalam firman yang benar, disebutkan bahwa Allah itu kasih. Allah di sini bukan Allah SWT, ya. Itu harus dipisahkan dulu. Karena ini beda langit dan bumi, bukan hanya beda langit dan bumi. Tidak ketemu, ya. Karena bertentangan banget ini ajarannya Allah ini. Dengan ajarannya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu teman-teman, ya. Nanti saya kasih kesempatan Anda kalau mau membantah, ya. Tapi secara khusus saya undang teman-teman. Ya, saya undang Mahfud MD yang pernah jadi calon wakil presiden, Maruf Amin atau Yusuf Kala, ya. Ayo kita berdiskusi di sini. Ya. Kalau kalian mengatakan kalau kalian selalu main di belakang layar, ya. Orang di penjara, MKC di penjara karena ada Maruf Amin di belakang. Makanya karena tidak ada orang yang mabuk agama ditempatkan jadi wakil presiden, ya agak lumayan tenang Konohan. Tapi kalau orang-orang yang mabuk agama kayak
kayak Yusuf Kala dan Maruf Amin. Wow, pokoknya siap-siap itu. Orang bicara kebenaran, pokoknya ditangkap. Halal darahmu, halal darahmu, halal darahmu. Begitu teman-teman. Kasihan manusia jadi korban, polisi jadi korban, hukum pun jadi korban. Ya, yang paling bahaya berapa ratus juta ini saudara-saudara kita di Konoha ini yang terancam masuk neraka semua. Ya, teman-teman. Oke, saya kasih kesempatan bagi ini. Tapi sebelum ini, saya akan putarkan dulu beberapa video ya, supaya membantu kita untuk lebih dalam mengkaji sesuatu bisa lebih cermat. Ya teman-teman ya. Saya bukannya menghina teman-teman. Mungkin dalam menyampaikan begini, mungkin kalian berpikir saya terlalu kasar. Tidak teman-teman. Memang ini fakta. Ya. Baru-baru ini ada satu gadis, ada satu perempuan yang masih muda dianggap menista agama Islam. Padahal dia juga Islam. Ya, dia berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran dengan telanjang, ya, dengan buka baju. Orang begini jadi korban juga. Ya, dianggap menista. Dia tidak menista, teman-teman. Ya, sebetulnya yang merendahkan Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, coba dalam An-Naba menyediakan perempuan-perempuan yang montok, bidadari-bidadari sebagai upah, sebagai reward bagi Muslim yang taat. Nah, kok Allah cuma bisanya yang beginian? Coba siapa yang merendahkan Al-Quran? Ya ayat itu sendiri. Ayat Al-Quran itu sendiri. Cari tahulah siapa penulis Al-Quran itu. Karena penulisnya itulah yang merendahkan Al-Quran. Bukan ini perempuan ini. Dia cuma membacakan. Ya. Dia cuma membacakan. Makanya saya bilang Islam ini kalau dibilang rahmatan lil alamin, oh itu jauh panggang dari api itu. Kalau rahmatan buat kelamin, itu cocok. Karena memang ayat-ayatnya selalu begitu. Bahkan si ustadz yang paling kondang, paling beken, itu Ustadz Somad itu. Sedikit-sedikit pokoknya bicaranya selalu bidadari. Ya. Ustazah pun bicara. Pokoknya di surga ada pangeran. Ya. Coba surga itu urusan yang begitu suci, bagaimana manusia itu harus hidup dalam kebenaran untuk bisa masuk ke sana, cuma diajarkan untuk hal-hal selangkangan kelamin, teman-teman. Jadi jangan marah, jangan menganggap orang itu menista Al-Quran. Al-Quran itu menista dirinya sendiri. Ya. Al-Quran itu merendahkan dirinya sendiri. Kalau tidak mau dibilang Al-Quran, berarti penulisnya. Siapa penulisnya? Cari tahu, teman-teman. Ya. Bahkan Kristen pun jadi korban. Karena apa? Karena cerita di Alkitab mereka pindahkan ke Al-Quran, terus kemudian diputar-balikan. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, mereka bilang Al-Quran menulis lahir di bawah pohon korma. Kan kacau ini dunia ini. Kebenaran yang seharusnya bisa menyelamatkan manusia, ya, justru akhirnya mencelakakan manusia itu sendiri. Sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Cuma memang selama ini tertutup. Karena di Konoha, di Indonesia sudah dipasang itu undang-undang penistaan. Jadi tidak ada yang berani. Puji Tuhan, sekarang era internet. Dari mana saja kita bisa bicara, teman-teman. Makanya jangan coba-coba bicara di Konoha. Ya, langsung hilang, saudara. Halal darahnya, hilang Anda. Ya. Jangan coba-coba disinggung itu si Mamat itu. Begitu teman-teman ya. Saya mengasihi Anda semua. Ya. Terkhususnya itu orang-orang yang saya sebutkan di awal, Permadi Arya,
Saya terima kasih buat kalian ya, kalian berpikiran sehat. Tapi saya tahu berpikiran sehat bukan karena Islam, karena memang budaya Nusantara itu perlu diacungin jempol, teman-teman. Yang jadi rusak ini karena Islam masuk, teman-teman. Ya, makanya ada istilah, oh Islam Nusantara. Bukan. Itu memang budaya Indonesia itu ya ramah tamah, ya relationship-nya, hubungannya saling menghargai. Begitu masuk ajaran Arab, kacau semua teman-teman. Ya, ada beberapa ustadz yang sudah mulai sadar, kita ini dijajah oleh Arab. Ya, seperti ya tadi yang saya sebutkan di awal, seperti Habib Ribo, saya sangat menghargai orang-orang seperti ini. Dan saya apresiasi, karena mereka terus berusaha untuk membantu yang minoritas. Kenapa? Karena yang mayoritas ini kayak Dracula, teman-teman. Kalau mereka berdiri di atas dasar doktrin ya yang diajarkan oleh Islam, hancur itu teman-teman, hancur. Ya. Begitu teman-teman, ya. Saya putarkan dulu videonya ya supaya kita ini. Jadi saya bukan ingin membawa berita hoax ya. Coba itu keturunan Yaman itu, semua harta orang-orang Indonesia diperas, pergi ke kuburan, katanya kuburannya kuburan sakti, cucu Nabi, Habib, ya, Habib. Padahal uang Indonesia diperas, rakyat Indonesia jadi bodoh, jadi botol, teman-teman. Nah, pemerintah diam, pemerintah tidak ada suara, karena takut, karena nanti dianggap, oh, kamu menista Nabi ya. Ya, Prabowo jangan sampai bersuara, kamu berarti menista Nabi. Ini Nabi yang sungguh sakti ini. Padahal ini semua tipu daya setan. Disuruh orang pergi ke kuburan, kuburan dijadikan penyembahan. Ya. Karena mereka tidak punya Tuhan, teman. Cuma bisanya nipu orang. Coba uang diperas, orang kalau datang harus bawa uang. Ya, coba luar biasa. Siapa lagi yang sekarang itu yang pernah masuk penjara itu si Yusuf Mansur, ya. Pokoknya sekarang dia kalau lagi khotbah, pokoknya uang terus. Berapa uangmu? Ya, dipersembahkan kepada Nabi. Nanti Tuhan akan balas. Coba. Ya, terakhir dia masuk penjara, ditangkap. Tapi yang begini-begini, ya, pokoknya aman ini. Yang penting sudah bawa Islam. Bahkan pengacaranya, pokoknya mau habis mencuri, habis berzina, habis membunuh, yang penting mati dalam keadaan Islam, masuk surga. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Saya kasihan teman-teman, saya suka nangis ya. Kasihan ini teman-teman, saudara-saudara saya sebangsa menjadi bodoh, menjadi hancur karena ajaran Arab ini masuk, Yamani, ya. Teman-teman, ya. Oke, saya putarkan lagi beberapa video.
terjadi hari Minggu kemarin di perumahan Grand Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Jawa Barat lagi. Warga intoleran menghalangi umat Kristen yang ingin ibadah Minggu sampai membuat pagar betis. Kang Deddy, cik atau ulah cicing wae Kang. Jangan diem aja Kang. Intoleransi seperti ini teh udah terlalu sering terjadi di Provinsi Akang. Tahun 2025 ini adalah tahun terburuk dalam sejarah toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kasus perusakan rumah tretet di Cidahu, Sukabumi, perusakan rumah doa di Padang. Selama tahun 2025 hampir setiap bulan ada 1-2 kasus pembubaran ibadah dan penolakan rumah ibadah. Makanya saya bingung ketika Pak Menteri Agama klaim harmoni kerukunan antar umat beragama di Indonesia telah terbaik tahun ini. Itu data dari mana Pak? Data dari lembaga survei berbayar demi pencitraan semata. Atau itu orang lembaga surveinya nggak lulus SMA kali itu Pak? Tolonglah bapak-bapak pemangku jabatan, Kang Deddy, Pak Nasaruddin, jangan tutup mata kalian terhadap persekusi terhadap umat Kristen ini. Mereka bukan warga negara kelas 2, Pak. Mereka punya hak yang sama dalam beribadah dan wajib negara lindungi dan bela, Pak. Kenapa mereka larang? Mereka buat pagar betis. Ya, karena memang setan itu takut sekali. Tuhan itu tidak boleh menyentuh hidup manusia. Ya. Itulah manusia-manusia yang dikuasai setan, teman. Ya. Makanya mereka bilang, mereka mau suarakan hari mualaf sedunia lagi. Coba, ampun deh di mana? Apa urat sarafnya sudah apa namanya? Sudah jadi apa idiot semua ya, teman. Dari mana? Ya. 25 Desember itu membuktikan Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan benar, Tuhan yang benar, teman-teman. Ya, hati-hati teman-teman. Saya akan putarkan beberapa video ya, supaya kita ini menjadi apa namanya, menjadi tercerahkan teman-teman ya, karena bahaya sekali teman-teman. Ya, sebentar ya teman-teman. Ini banyak sekali ini video-video yang apa sebetulnya bisa membantu mendidik kita. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga negara paling bodoh kedua terburuk di seluruh dunia. Dari 61 negara yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah aku bodoh? Jelas, aku sangat bodoh. Sampai di tahap aku nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang, pas dia nggak bisa berpikir kritis, dan dia merasa dia udah yang paling pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh, dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh soalnya. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga negara paling bodoh kedua terburuk di seluruh dunia. Dari 61 negara yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah aku bodoh? Jelas, aku sangat bodoh. Sampai di tahap aku nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang, pas dia nggak bisa berpikir kritis, dan dia merasa dia udah yang paling pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh, dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh soalnya. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga negara paling bodoh kedua terburuk di seluruh dunia. Dari 61 negara yang ada. Tapi tahu nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah aku bodoh? Jelas, aku sangat bodoh. Sampai di tahap aku nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang, pas dia nggak bisa berpikir kritis, dan dia merasa dia udah yang paling pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh, dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh soalnya. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga negara paling bodoh kedua terburuk di seluruh dunia. Dari 61 negara yang ada. Tapi tahu nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah
teman-teman, itu datanya ada tertulis ya. Jadi saya hanya bantu share. Untuk apa? Supaya membuat kita tercerahkan. Kenapa? Maaf ya teman-teman, saudara saya, maaf, saya bukan ingin merendahkan. Kenapa? Sampai ada survei bahwa, bukan saya yang bilang ya, itu tadi cewek tadi yang bilang, itu data melalui Google Internet. Ya, tadi sudah saya tunjukkan ya, bukan saya karang-karang. Ternyata Indonesia menjadi negara nomor 2 terbodoh di dunia dari 61 negara bodoh. Ya, kenapa teman-teman? Minta maaf ini. Ini karena ajaran-ajaran Islam yang membodohi manusia. Begitu teman-teman. Sorry to say ya. Jadi sadarlah teman-teman. Ayo, jangan mau terpuruk, jangan mau hancur karena cuma ajaran agama. Ini agama benar-benar bukan membuat peradaban menjadi maju. Buya Saku sudah bilang, umat Islam ini, negara-negara Islam, bikin silet, pisau cukur saja tidak bisa. Nah, apa yang bisanya? Teknologi yang paling tinggi yang dicapai oleh negara-negara Islam cuma minum kencing onta. Ya. Itu pun membodohi manusia. Kotoran binatang kok disuruh minum. Waduh, rusak teman-teman. Ya, saya putarkan lagi video-video yang lain teman-teman ya, supaya kita ini semua bisa. Dalam suaminya menggaulinya. Kalau kita tidak pakai cara Allah akan doa sebab salah satu doa kabulkan pada yang soleh. Tidak pakai cara dalam atau awalin suami dapat di rumah dengan mudah, dapat awalin oleh istrinya, di luar pun suami akan diberikan yang gampangkan. Ketika istri tidur memakai celana dalam, itu tentunya makruh. Buat istri sudah jangan pakai celana dalam. Karena apa? Pakai celana dalam makruh karena akan sedikit mempersulit suaminya untuk menggaulinya. Dan kalau tidur tidak pakai celana dalam, insya Allah akan doa terkabulkan. Kenapa? Salah satu doa yang dapat dikabulkan adalah yang soleha. Jadi jangan cuma tidak pakai celana dalam kalau tidur, tawarin suami dapat di rumah dengan mudah dan dapat ditawarin oleh istrinya, maka di luar pun suami akan diberikan rezeki yang gampangkan usahanya ya. Ya, teman-teman ya. Jadi bukan saya yang sebetulnya merendahkan, tapi sebetulnya ajaran Islam itu sendiri yang merendahkan dirinya. Ya, coba perempuan-perempuan supaya Anda bisa masuk surga, supaya digampangkan rezekinya, tidur tidak boleh pakai celana dalam. Coba urusan apa itu? Itulah Tuhannya si siapa namanya? Si Donitan, ya, si Zuma. Apa yang kalian banggakan teman-teman? Ya, saya dengar aja, saya sedih banget loh. Bukan hanya sedih, sekaligus memang teman-teman saya di Islam yang apa tidak jijik dengan penyampaian-penyampaian begini. Jadi makanya saya bilang bukan rahmatan lil alamin, rahmatan buat kelamin. Karena kelamin itu jadi sasarannya. Ya. Bukan hanya tidur tidak pakai celana dalam yang perempuan. Ya, harus
menawarkan. Ya karena memang itulah. Ya. Sebetulnya agama Islam ini Tuhannya bukan hanya Muhammad, tapi para lelaki yang haus seks, teman-teman. Yang haus seks itulah jadi Tuhan mereka. Jadi mereka menghambakan diri kepada kelamin. Begitu. Ya. Aneh. Ajaran begini kalian bisa percaya. Ajaran begini bisa bawa ke surga, teman-teman. Kasihan. Kasihan, teman. Kasihan. Ya, sadarlah, teman-teman. Sadarlah. Kaji ulang. Ya. Jangan kalian ini hari mualaf. Ya. Ajaran betul-betul luar biasa nih, teman-teman. Ya. Terlalu banyak nih saya kumpulkan video-video ini. Pasti kalau kalian punya pikiran sudah waras, kalian akan jijik banget ya begini-begini, teman-teman. Ya, saya akan putarkan lagi beberapa ya. Dia sering ketemu dengan Rasulullah, di sini juga banyak yang sering ketemu Rasulullah. Pernah dipeluk Rasulullah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan orang profesor ya, menteri agama kok percaya dengan halu model baru? Coba kita simak berulang-ulang dan kita renungkan bersama. Banyak yang sering ketemu dengan Rasulullah, di sini juga banyak yang sering ketemu Rasulullah. Pernah dipangku, pernah dipeluk Rasulullah, diajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Menteri agama kita. Menteri agama loh, profesor. Katanya banyak yang suka ketemu Rasulullah, dipangku, dipeluk, ya. Luar biasa. Nazarudin, ya, Bapak Nazarudin, Bapak Profesor. Kenapa pengetahuan Anda menjadi terlalu botol? Rasulullah itu masih ada di Arab sana di kuburan. Bagaimana bisa pangku? Berarti manusia pegangan dengan orang mati, dipangku orang mati. Ya. Rasulullah itu masih tidur dalam kubur di sana mati. Sudah masuk dalam alam maut itu. Ya. Beda kalau murtadin ketemu Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia yang punya surga. Dia turun ke dalam dunia ini hanya menyelesaikan penebusan. Begitu teman-teman. Ya. Oke, saya kasih kesempatannya. Sebetulnya banyak sekali videonya, tapi waktu kita tidak memungkinkan ya. Jadi silakan kalau Anda mau naik, saya kasih kesempatan ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau Anda mau naik ya, silakan. Tapi kalau naik, pastikan bahwa Anda punya pengetahuan yang cukup ya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ya, teman-teman. Saya undang secara khusus sekali lagi, tolong bantu sampaikan ini video kepada Mahfud MD, calon wakil presiden, ya, yang terutama itu yang sudah pernah jadi wakil presiden, si Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin itu, ya. Jangan kalian dipasang itu cuma melindungi Islam, jadi wakil presiden, ya. Coba kalian masuk ke sini, kita adu argumentasi kalau memang Islam ini memang bersumber dari Tuhan yang benar. Ya. Silakan. Sampaikan supaya nanti bisa masuk. Sampaikan, sebarkan ini video supaya bisa sampai ke telinga mereka ya. Jangan cuma sampai itu yang penistaan baru kalian ini menanggapi ya. Seperti kemarin Gilbert sedikit berkhotbah, sampai cium tangan Yusuf Kala sampai 2 kali loh. Kenapa? Saya juga tidak bisa salahkan karena memang ya Islam itu begitu. Tidak boleh disenggol itu. Penistaan ini ya. Dunia bisa pecah 7 itu kalau senggol-senggol si Mamat itu. Ya, kalau senggol-senggol si
Al-Quran atau Allah SWT. Tapi yang paling tinggi itu Muhammad. Kalau Allah SWT disenggol, umat Islam tidak terlalu marah. Tapi coba si Bang Mamat itu kalau disenggol. Wow, bisa meledak itu. Ya. Karena apa? Karena kegelapan, teman. Ya. Jadi, begitulah teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang mau masuk linknya, kami sudah taruh di layar deskripsi ya. Admin sudah di-share belum linknya? Ya di-share ya, sudah di-share di layar deskripsi ya. Silakan teman-teman kalau mau masuk ya. Kita diskusi di sini, kita berargumen ya. Jadi saya kasih kesempatan ya, silakan. Ya. Son, kenapa Allah jadi manusia? Ya. Ya karena kalian terlalu botol ya. Kalau mau naik sini masuk ya. Baru kita berdiskusi ya. Jadi jangan kalian punya kerjaan cuma bertanya terus, karena memang mereka membangun sistem di Indonesia itu begitu. Cuma Islam terus yang bertanya. Kalau mereka sudah ditanya macet, mencret, ya, karena tidak bisa jawab. Kalau menjawab, saya gorok lehermu, saya gorok lehermu. Saya beberapa kali live di TikTok itu. Kalau mereka datang, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya gorok lehermu. Kalau kau ada di depan saya gorok lehermu. Coba, kok bisa jadi sesadis itu manusia? Tidak punya belas kasihan. Kenapa? Karena setan di belakang ini, teman-teman. Setan di belakang ini. Ya. Ini saya suarakan terus tentang halal darahnya, halal darahnya. Nanti satu waktu ini mereka tidak akan berani lagi yang pakai begini nih. Sedikit-sedikit halal darahnya. Ketahuan itu setan, teman. Setan. Ya. Silakan teman-teman kalau mau masuk ya. Kalau belum ada kita baca dulu ini. Apa namanya? Ya, komen-komen ya. Ya, coba kita lihat yang komen-komen dari Islam ya. Kitab bahasa Cina, coba turun ke bawah ya. Tidak bisa dibaca dan sukar dipahami. Ya, makanya kitab kebenaran itu harus diterjemahkan. Katanya untuk manusia, ya harus bahasanya harus dimengerti oleh semua manusia, diterjemahkan ke bahasa masing-masing, ya. Ya. Ya, jadi begitu teman-teman. Ya, coba pelan-pelan dari yang tadi coba. Ya. 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 Ini apa mereka tulis? Wah, saya dibilang iblis katanya. Keluar-keluar di tempatnya. Ya, itulah setan ya. Maling teriak maling ya. Setan teriak setan, iblis. Ya, mereka tidak bisa membantah, cuma kerjaannya cuma bisa komen ya. Coba satu-satu, admin satu-satu ya. Ayo, turun lagi sedikit. Ya. Oke. Ya. Coba, ya sudah satu-satu. Tokoh provokator, Karesteng, ya. Makanya saya bilang, teman-teman, Islam ini, umat Islam ini kalau sudah dibicarakan kebenaran, mereka menjadi tidak waras. Mereka bilang saya provokator. Nah. Satu-satu diturunin. Ya. Ya, ya. Jadi begitu ya, baca sendiri komen-komen. Coba yang Islam cari-cari yang Islam. Ya. Coba tuh tadi turun. Tunggu. Ya. Oke, ini kebanyakan Kristen ya. Coba cari. Tunggu pelan-pelan. Ya.
Pak Bulu keren, sekarang berani speak up. Oh iya dong, kebenaran itu harus disuarakan, ya. Karena kalau di tempat setan disuarakan, oh bahaya, ya. Rehat tuh, coba. Ya tunggu, stop. Al-Farisi besok tanggal 25 hari malam sedunia. Dirayakannya di masjid yang mana ya? Silakan dijawab ya. Kalau kamu besok merayakan hari mualaf sedunia, itu ya ini manusia. Ya begitulah teman-teman ya. Coba. Ya. Kok nggak ada sih? Sudah jelas-jelas merayakan Natal. Ya. Ayo kita ramaikan tanggal 25 sebagai hari mualaf sedunia. Iya, ayo. Ya. Nanti biar habis lagi merayakan nanti minum kencing onta ya. Nah. Oh, orang tua provokator. Yang mana saya provokator teman-teman? Yang mana? Semua itu video yang saya hanya teruskan. Ya. Kalau saya ambil dari ayat Al-Quran itu saya hanya menyampaikan apa yang kalian tidak tahu. Karena kalian tidak pernah baca Al-Qurannya. Ya. Al-Quran suruh baca. Jika kamu ragu-ragu Muhammad, tanyalah kepada kitab-kitab terdahulu. Malah mereka tanya kepada kitab kuning, fikih, kitab-kitab karangan manusia. Ya. Kristen sekarang bukan Karesteng zaman dulu, Karesteng tidak ada. Ya. Terus di bawah, turun. Ya. Stop. Ya. Setan takut sama kebenaran, ya betul. Terus naik turun, Pak, satu-satu. Ya, mereka tidak bisa membantah ya teman-teman. Ya memang harus sampaikan ya. Mereka bilang saya berani sekarang, ya berani banyak. Ya memang kebenaran itu harus disampaikan dan memang kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran, ya. Ya, teman-teman harus berani menyampaikan kebenaran, ya. Ya. Kalau di Konoha, pejabat-pejabat saja kalau sudah mau bicarakan Islam takut semua. Padahal mereka juga Islam. Kenapa? Karena memang itu ada setan di belakangnya, ada setan. Setan menjerat, mengikat semua manusia untuk masuk dalam lingkaran setan. Ya. Kenapa? Kalau bicarakan Islam, seperti contoh ya, si Dudung, jenderal yang pernah jadi kasat itu, dia pernah diancam itu loh, sama umatnya Muhammad itu, cucunya Nabi Habib Bahar. Dianggap sebagai penista itu, padahal dia Islam, ya. Dia bukan cuma Islam, dia untungnya dia jenderal, dia kasat waktu itu. Diancam, oh ini penistaan agama, karena memang ini lingkaran setan teman-teman. Jadi Islam sendiri pun tidak berani mengoreksi Islam. Pokoknya tinggal tunggu mati binasa semua, mati masuk lubang semuanya. Karena tidak boleh disinggung. Karena ada setan di belakang. Setan yang mau supaya manusia semua mati, binasa. Jangan hidup, karena kalau ketemu Tuhan Yesus pasti hidup. Pasti pulang nanti masuk surga semua. Itulah yang, ya, jangan mendengar si penista agama ini, keluar-keluar di komannya. Dari mana saya penistaan, teman-teman? Coba apa yang saya bohongin? Ya, karena pikiran sudah mengikuti Muhammad, jadi tidak waras teman-teman. Ya, orang bicara kebenaran dianggap, ya, ini si Rehan Al-Farisi, ayo masuk sini Rehan, ayo, saya mengasihi kamu, ayo masuk sini. Kalau Anda memang punya pengetahuan agama, silakan masuk sini. Kalau Anda jago ya, sini saya cuci otakmu ya, sini masuk sini. Kalau Anda memang ini. Jangan cuma komen-komen di link, ya. Sini masuk sini teman-teman, ya.
Bahkan secara khusus saya ulang-ulang nih ya, supaya sampai kepada Maruf Amin, JK, Yusuf JK, ya, Yusuf Kala, ya, atau sama si Mahfud MD, ya, orang-orang ahli agama itu. Makanya kenapa mereka selalu ditaruh sebagai wakil presiden? Untuk menjaga, untuk melindungi Islam. Islam tidak boleh disenggol-senggol ini. Agama Allah ini harus aman dia berjalan. Aman hanya di dunia, hanya sementara waktu, teman-teman. Ya, kalau ketemu dengan Tuhan yang benar, habislah kalian, ya. Karena kalian ditawarkan kasih karunia, dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat, kalian tidak mau bertobat. Oke, teman-teman, tidak ada yang berani naik ya. Jadi saya bukan tidak kasih kesempatan ya, saya sudah kasih kesempatan. Berulang-ulang saya kasih kesempatan. Berulang-ulang saya tawarkan, ya. Silakan naik. Kalau kalian ingin membantah saya, silakan naik. Tapi tidak pernah ada yang berani. Oke? Kalau tidak ada yang berani, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi Merry Christmas buat semua manusia, ya. Buat teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.